Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rizki, dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini kembali Mas Jo membagikan kisah pendakian solonya. Dan kali ini kisahnya ada di Gunung Lawu. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita semua berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Jo bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Gunung Lawu. Mungkin bagi sebagian teman-teman semua Gunung Lawu ini sudah tidak asing lagi. Akan tetapi ada baiknya sedikit kita menceritakan tentang keadaan Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah ini, di mana Gunung Lawu ini memiliki pesona alam yang begitu indah. Bahkan di Gunung Lawu kita juga bisa mendapatkan salah satu warung tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Warung Mbok Iem yang begitu terkenal. Jadi wajar saja banyak para pendaki yang ingin ke sana dan juga mengunjungi warung tertinggi di Indonesia. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang terkenal dari Gunung Lawu ini, di mana Gunung Lawu ini merupakan salah satu gunung yang paling mistis yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jadi tak heran, banyak pengalaman maupun cerita dari para pendaki yang pernah mendaki gunung ke sana, di mana rata-rata pengalaman mereka berbau dengan mistis. Seperti pengalaman dari Mas Jo yang akan saya bawakan pada kali ini. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Kembali lagi, aku Pak Ijo alias Jo membagikan kisah pendakianku. Kali ini aku mau membagikan cerita saat aku mendaki Solo ke Lawu pada tahun 2018 yang lalu, di mana kejadian itu terjadi pada saat malam Jumat Kliwon. Awalnya sih aku gak ada niat mau mendaki ke Lawu. Cuma saat itu kebetulan sekali aku lagi ngerasa jenuh banget dengan keadaan yang ada di sekitarku. Jadi aku ingin memutuskan lari sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang ada di kota. Sebenarnya aku mengajak salah seorang temanku yang bernama Joni. Namun Joni dengan tegas menolak saat itu. Ngapain sih bro, jauh-jauh daki ke Lawu, kayak di sini gak ada gunung aja. Bosan aku main deket-deket, mau coba yang jauh sekalian lah. Hadeh, Lawu itu mistis coy. Nekat apa sih kamu ini? Mana ada sih setan mau sama aku. Dagingku ini keras, darahku ini pahit, ketekku juga bau. Jadi mana ada setan yang nafsu sama aku? Hadeh, dikasih tahu malah ngejek dia. Mending kegede aja sama anak-anak minggu ini. Bosen, gede mulu, terlalu rame. Aku mau cari yang sepi-sepi. Sepi apanya? Banyak setan tahu di Lawu itu. Alah, bodoh, gak peduli aku sama setan. Setelah Joni menolak ajakanku, aku pun pada akhirnya memutuskan untuk mendaki Solo lagi. Walau sebenarnya Gunung Lawu itu horor banget. Tapi bagiku Gunung Lawu itu adalah salah satu gunung yang paling damai dan ngangenin banget rasanya. Jadi kalau udah persana, pastilah ada rasa ingin kembali selalu hadir dalam diri ini untuk mendaki Gunung Lawu lagi. Apalagi nasi pecel Mbok Iem selalu menjadi kenangan indah yang kita dapatkan apabila kita mendaki Gunung Lawu. Karena memang merasa ingin tenang dan juga merasa ingin sendiri, saat itu aku memutuskan untuk mendaki di hari Kamis. Kalau di waktu weekend, pastilah Gunung Lawu rame. Nah, kalau hari kerja gitu,
dijamin pasti Gunung Lau sepi. Singkat cerita, Kamis pagi aku sudah ada di base camp, yaitu di Candi Cetok. Di sana, kabut tipis masih menyelimuti area sekitar, membuat udara terasa begitu segar. Keadaan base camp pun saat itu masih sepi. Ya, mungkin ini bukan hari libur, jadi sedikit sekali pendaki yang saat itu naik. Sambil menunggu petugas base camp datang, aku pun memutuskan untuk ngopi sejenak di salah satu warung kopi dekat base camp. Warung itu dijaga oleh seorang nenek-nenek parubaya. "Nek, kopinya satu ya." "Oh iya, tunggu bentar ya, Le." Setelah beberapa saat, nenek itu datang kembali membawakan secangkir kopi hangat dan beberapa potong singkong rebus yang masih hangat. Wah, pas banget ini, dingin-dingin, minum kopi ditambah singkong rebus, rasanya sedap banget. "Ini Le kopinya, itu singkongnya makan aja gratis." "Wah, terima kasih banyak ya Nek." "Oh ya, kamu naik hari ini ya? Dengan siapa Le kamu naik?" "Iya Nek, rencananya sih siang ini saya naik. Ya sendiri aja, teman-teman lagi gak bisa ikut, pada sibuk kerja." "Oh gitu, besar juga nyali kamu Lele. Apalagi nanti malam tuh adalah malam Jumat Kliwon loh." Mendengar hal itu, jujur aku langsung merasakan badan ini sedikit bergidik ngeri. Malam Jumat sendirian di Gunung Lau pastilah menjadi pukulan batin tersendiri bagi para pendaki. Ya, sudah tidak bisa dipungkiri lagi gimana kemistisannya Gunung Lau ini. Namun, aku tetap mencoba santai dan juga berpikir positif menyikapi apa yang disampaikan oleh nenek tadi. Setelah secangkir kopiku habis, aku pun berpamitan dengan si nenek penjual kopi itu dan segera menuju ke arah base camp. Di sana, aku langsung mengisi semua persyaratan yang ada. Kukira awalnya aku adalah orang pertama yang mendaki hari itu. Namun, ternyata itu salah. Dan sudah ada beberapa orang pendaki yang duluan naik pada saat itu. Namun, mereka adalah para pendaki religi yang sengaja datang ke Gunung Lau pada malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 9 pagi, aku pun langsung berangkat berjalan, memulai petualanganku di sini. Baru juga meninggalkan base camp, tubuh ini sudah berasa dingin. Memang, hawa di Gunung Lau ini berbeda dengan gunung lainnya, di mana dinginnya sangatlah berbeda, apalagi aura mistis dan juga aura horor begitu terasa di sana. Pada akhirnya, aku pun bisa sampai di pos 1. Di sana keadaan begitu lengang dan juga sepi. Tidak ada satu orang pun pada saat itu. Kabut tipis juga nampak menyelimuti keadaan sekitar, membuat semua terasa begitu lain dari biasanya. Jujur, keadaan sepi seperti itu malah semakin menunjukkan kesan mistis dari Gunung Lau ini. Apalagi kabut tipis yang saat itu membuat bulu kuduk ini berdiri. Sempat aku berpikir untuk lanjut atau turun. Namun rasanya sudah kepalang tanggung. Jauh-jauh berangkat dari Bekasi hanya bisa finish di pos 1. Rasanya rugi banget. Langsunglah aku kembali berjalan menelusuri trek yang nampaknya basah akibat embun pagi pada saat itu. Setibanya di pos 2, aku kembali duduk beristirahat di sana. Di pos 2 ini, hawa mistisnya semakin kuat aku rasakan. Apalagi, bau kemenyan tercium kuat olehku saat itu. Entah siapa yang membakarnya, namun hal itu sempat membuat debar jantungku ini berdetak begitu kencang. Sampai pada akhirnya, datanglah 2 orang pendaki laki-laki parubaya dari arah pos 1. Aku pun langsung menyapa mereka berdua saat itu, dan mereka pun menyapaku balik. Di sana, kami pun kembali berbincang sejenak. Dan dari obrolan itu aku tahu kalau mereka adalah para pendaki religi yang ingin melakukan semedi di area dekat sumur Jalotundo. Sebenarnya, aku ingin sekali bertanya apa sih daya tarik dari semedi yang mereka lakukan itu. Tapi, buru-buru
Aku mengurungkan niatku pada saat itu juga. Ya, kearifan budaya lokal mesti aku hargai dan tidak ada hak buatku untuk tahu lebih jauh tentang itu. Toh niatku ke sana juga untuk mencari ketenangan, bukan untuk mencari tahu tentang semedi. Lalu aku kembali berjalan lagi, meninggalkan pos 2 dan juga 2 orang pendaki religi yang tadi, menuju ke arah pos 3. Di perjalanan ini aku sempat bertemu 4 orang pendaki yang turun saat itu. Namun, kami hanya sekedar saling sapa dan juga lanjut berjalan ke arah masing-masing. Setibanya di pos 3, aku kembali sendirian saat itu. Di sini, aku mulai merasakan lapar. Segeralah aku mengeluarkan peralatan masakku dan mencoba untuk memenuhi permintaan cacing-cacing yang ada di dalam perut ini yang sudah mulai konser musik punk. Setelah masak, segeralah aku melahap mie instan tersebut. Namun, tiba-tiba saja aku melihat sosok nenek-nenek sedang mengintipku dari arah semak-semak. Nenek itu terlihat berwajah gosong. Aku yang sadar akan hal itu lantas terkejut. Siang bolong sendirian di tengah hutan membuat aku sangatlah ketakutan melihat sosok nenek-nenek itu. Namun, sosok itu lantas langsung menghilang begitu saja saat ia sadar kalau aku sudah tahu keberadaannya. Aku yang mulai merasa aneh pun lantas segera bersiap-siap untuk berjalan kembali. Namun saat itu terdengar ada langkah suara pendaki yang nampaknya menuju ke arah pos 3. Dan benar saja, tak lama berselang, muncullah 5 orang pendaki yang baru sampai di pos 3 saat itu. Jujur, di sini aku masih ketakutan, karena bisa saja mereka adalah hantu dari para pendaki. Dan ternyata, prasangkaku itu salah. Mereka adalah para pendaki dari Yogyakarta yang kebetulan juga mendaki di hari itu. Mereka terdiri dari 3 orang pria dan juga 2 orang wanita. Di sini, rasa takutku pun sementara hilang. Lalu, mereka semua menyapaku dengan hangat. Aku pun membalasnya dengan ramah pada saat itu. Syukurlah ada pendaki lain, ujarku dalam hati. Setelah itu, mereka pun mengajakku untuk mendaki bareng bersama mereka saat itu. Lantas, aku pun setuju dan ikut pada rombongan tersebut. Di perjalanan menuju pos 4 ini, aku berada di barisan paling belakang dan mengikuti mereka semua. Ya mungkin teman-teman yang pernah ke Lawu pasti tahu kalau trek dari pos 3 ke pos 4 ini adalah trek yang paling jauh jarak tempuhnya. Jadi, kami semua pun berjalan beriringan pada saat itu. Di tengah perjalanan, hujan turun begitu derasnya, membuat langkah kami sedikit terhambat pada saat itu. Jalur yang becek dan juga licin membuat kami semua pada akhirnya berjalan begitu lambat. Hujan saat itu seakan-akan tidak mau berhenti dan terus saja turun dengan begitu derasnya, membuat semua baju yang kami pakai basah, walaupun kami sudah menggunakan jas hujan. Dan pada akhirnya, sekitar jam 5 sore, kami pun tiba di pos 4. Kami lantas beristirahat sejenak di shelter pos 4 ini. Awalnya, kami ingin melanjutkan perjalanan, namun cuaca malah tambah buruk pada saat itu. Angin deras dan juga hujan turun begitu kuat, membuat perjalanan kami terhenti di pos 4. Kami semua sadar di manakah kami berada saat itu, di mana kabar tentang keangkernya pos 4 Gunung Lawu ini sudah begitu tersohor. Namun karena cuaca yang begitu ekstrim dan juga badai yang saat itu turun, mau tidak mau kami harus ngecamp di pos 4 yang ada di sana. Segeralah kami mendirikan tenda dekat shelter pada senja itu, karena memang perjalanan tidak mungkin kami lakukan dalam keadaan badai. Saat kami semua berusaha membangun tenda, aku merasakan kalau banyak sekali pasang mata yang memperhatikan kami pada saat itu. Namun entah hanya aku saja yang sadar, atau mungkin rombongan Jogja ini juga merasakan hal yang sama. Setelah tenda kami telah siap digunakan, kami pun langsung mengganti baju dan segera memasak. Dan saat makanan jadi, kami pun makan bersama pada saat itu.
Hujan saat itu sudah mulai reda dan hanya menyisakan gerimis pada malam itu. Jujur, aku sangatlah tidak nyaman dengan keadaan yang ada di pos 4 ini. Aku pun mengajak para rombongan Jogja ini untuk kembali berjalan. Namun mereka semuanya menolak karena memang mereka merasa lelah yang begitu hebat dan tetap memutuskan untuk ngecamp di pos 4. Aku ingin sekali meninggalkan mereka semua saat itu. Namun, aku teringat kembali kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kalau harus mendaki sendiri di tengah malam Jumat Kliwon di Gunung Lawu, rasanya aku tidak memiliki keberanian juga. Jadi, terpaksalah aku bertahan walau sebenarnya pos 4 ini tidak kalah mengerikan. Setelah ngobrol dengan para pendaki itu, kabut tebal pun tiba-tiba turun pada malam itu, membuat jarak pandang kami sangatlah terbatas. Di sini, aku mulai merasakan merinding lagi. Suasana yang hening ditambah kabut tebal ini pun membuat nyali ini seakan-akan teruji pada malam itu. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja obrolan kami pun semua terhenti. Karena kami semua mendengar ada suara gamelan Jawa yang berkumandang pada malam itu. Sontak saja, kami pun langsung saling pandang. Tak berhenti sampai di situ. Saat kami semua merasakan ketakutan, tiba-tiba saja melintas sebuah bola api besar di hadapan kami. Lalu, bola api itu jatuh tak jauh ke arah semak-semak yang ada di dekat pos 4. Menyadari hal itu, lantas kami pun segera masuk ke tenda masing-masing. Karena jujur, hawa yang ada di pos 4 ini semakin tidak enak. Ditambah, suara gamelan itu terdengar begitu jelas, seperti tidak jauh dari kami. Aku yang saat itu tidur sendiri dalam tendaku pun merasakan sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak baik pada malam itu. Dalam ketakutanku, aku mencoba memejamkan mata dan berharap pagi cepat datang, lalu malam segera pergi. Akan tetapi, mata ini seakan-akan tidak mau terpejam, walau tubuh ini merasakan lelah yang begitu hebat. Suasana mencekam pun langsung saja terjadi di sana. Suara orang dari tenda sebelahku pun kini sudah tidak ada lagi, hanya dentuman gamelan Jawa yang masih terdengar pada malam itu. Saat aku berusaha memejamkan mata, tiba-tiba saja dari luar tendaku terlihat sosok bayangan yang menyerupai seorang nenek tua berjalan dengan tongkatnya mengelilingi tendaku pada malam itu. Gambaran bayangan itu terlihat begitu jelas, seperti sebuah selulet yang menghiasi tendaku. Namun, pada saat suara gamelan hilang, sosok bayangan itu pun ikut menghilang juga. Dan pada akhirnya, aku pun bisa tertidur juga pada malam itu. Dalam tidurku, aku kembali bermimpi, di mana aku bertemu dengan sosok nenek tua yang duduk di sebuah batu besar. Nenek itu adalah sosok nenek tua yang aku lihat di pos 3 kemarin. Mau ilmu apa kamu? Ilmu kebal, ilmu kaya raya, atau apa? Aku bisa memberimu semuanya. Ungkap si nenek yang saat itu sedang duduk di sebuah batu. Terima kasih banyak, aku cuma mau mendaki saja. Sudahlah, sebutkan saja apa yang kamu mau. Aku akan kabulkan semuanya. Terima kasih banyak, Nek. Aku cuma mau mendaki dan turun dengan selamat. Itu aja yang aku mau. Namun, tiba-tiba saja wajah dari nenek tua itu berubah menjadi seorang wanita yang begitu cantik. Cantik sekali. Ia lalu berdiri dan langsung menghampiriku. Apa kamu mau menjadi suamiku? Aku menjamin semua yang kamu inginkan akan aku berikan. Jujur, sebagai lelaki normal, tentu saja wanita secantik itu pastilah akan membuat laki-laki kepincut. Namun, belum sempat aku menjawab, hati kecilku terus berkata untuk menolaknya.
Aku langsung saja bimbang pada saat itu. Mau menolak, tapi wanita itu cantik sekali. Mau mengiyakan, tapi hati ini selalu saja berkata lain. Rasa bimbang pun seketika saja muncul. Apakah aku harus mengiyakan atau menolaknya? Namun karena marah menunggu jawabanku, sosok itu langsung kembali berubah menjadi sosok nenek yang memiliki wajah gosong tadi. Melihat hal itu, aku pun langsung menolak. Jujur, aku seakan-akan langsung tersadar kalau sosok wanita cantik tadi hanyalah perwujudan dari nenek ini. Sosok nenek itu terus saja marah kepadaku. Namun tak lama berselang, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek bersorban putih datang. "Hei, pergilah dari sana. Jangan kamu ganggu manusia itu. Ingat, kamu dengan dia itu berbeda alam." Mendengar teguran dari sosok tersebut, nenek tadi langsung saja ketakutan dan segera pergi meninggalkan kami berdua. Aku pun lantas berterima kasih kepada beliau. Jujur, sosok kakek bersorban ini sangatlah terlihat berwibawa. Wajahnya sangat teduh dan sangat tenang berada di sampingnya. "Kamu gak apa-apa kan, Le? Kamu gak usah lagi lanjutkan perjalanan ini besok. Kamu harus segera turun. Nanti saya akan kawal kamu. Sosok nenek tadi pasti akan mengikutimu dan ingin menyesatkanmu di sini." Mendengar hal itu, aku pun lantas langsung mengiyakannya saat itu juga. Lalu setelahnya, sosok kakek itu pun pergi dariku ditelan gelapnya malam. Pagi harinya aku pun langsung terbangun. Akan tetapi aku langsung dikejutkan dengan keadaan pintu tenda yang telah terbuka dengan sendirinya. Takut ada maling yang masuk, aku pun segera mengecek kembali semua barang-barang pribadiku. Dan ternyata semua masih lengkap, tanpa ada yang hilang sedikit pun. Aku lantas mencoba berpikir positif. Mungkin rombongan Jogja lah yang telah masuk ke tendaku dan membangunkanku. Akan tetapi, karena aku pulas sekali tidurnya, makanya aku tidak sadar ada orang yang masuk ke tendaku. Lantas pagi itu pun aku langsung keluar tenda dan diikuti oleh rombongan Jogja yang juga baru bangun. Dan ternyata tenda mereka semua juga terbuka seperti tendaku. Kami pun lantas kebingungan saat itu. Siapakah yang telah membuka pintu tenda kami semua pada malam itu? Setelahnya kami pun membuat sarapan lagi di sana. Aku pun langsung menyampaikan kepada mereka semua kalau aku akan langsung turun setelah sarapan. Namun, mereka semua tetap memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan ini. Kami pun pada akhirnya berpisah di pos 4. Aku yang saat itu berjalan turun pun selalu merasakan kalau ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Karena takut, aku pun langsung mempercepat langkahku saat itu. Dan saat memasuki area pos 3, di sini kembali aku teringat tentang sosok nenek yang semalam aku lihat. Kembali jantungku berdegup kencang. Aku di sana tidak mau berlama-lama dan segera melewati pos itu. Dan tak terasa, tiba-tiba saja ada seekor burung jalak kecil kini telah berada di depanku. Ia seakan-akan mengawalku dan menuntunku berjalan turun ke arah base camp. Entah mengapa, karena adanya burung itu, hati kecil ini merasa sedikit lega saat itu. Dan burung itu terus saja mengantarkanku hingga aku memasuki kawasan candi yang menandakan aku sudah dekat dengan base camp. Dan di sana, burung itu langsung saja terbang menghilang begitu saja. Dalam hati kecilku pun, aku langsung mengucapkan rasa terima kasihku kepada Allah dan juga burung itu karena telah menemaniku turun pada saat itu. Setibanya di base camp, aku pun kembali ke warung kopi yang tak jauh dari sana. Dan ternyata sudah ada 2 orang pendaki religi yang kemarin aku jumpai di pos 3 sedang asik ngopi santai. "Gimana pendakiannya semalam, Nak? Aman gak?" tanya salah seorang pendaki religi kepadaku.
Oh, alhamdulillah aman pak, aman. Waduh nak, itu loh, ada yang mau ikut sama kamu. Kayaknya semalam ada kejadian aneh ya. Hah? Siapa yang ikut pak? Itu, ujarnya sambil menunjuk ke arah pintu masuk pendakian. Dan ternyata benar, ada sosok nenek yang semalam aku lihat dan juga jumpai dalam mimpi. Lalu bapak itu pun langsung menghampiri si nenek. Dan tak lama berselang, ia langsung menyuruh nenek itu pulang. Aku yang aneh pun lantas bertanya, "Kenapa dia itu pak?" "Oh, dia itu suka sama kamu. Makanya dia ikut sampai sini. Tapi aman, dia sudah saya suruh pulang." Lalu, bapak itu pun mengeluarkan sebotol air dan menyuruhku membasuh muka dengan air tersebut. Itu air dari Jolotundo nak. Mudahan dia nggak ganggu kamu lagi ya. Setelahnya, kami pun berpisah karena memang aku ingin kembali ke Bekasi siang itu. Dan alhamdulillahnya, setibanya aku di rumah, aku tidak lagi mengalami hal-hal aneh yang menggangguku. Baiklah teman-teman pecinta kisah hororku, mungkin itu dulu ya kisah yang bisa aku bagikan. Jumpa lagi di kisah yang lain dan saya Jo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Jo yang telah mau membagikan kisah serta pengalamannya di channel ini. Semoga pada kisah kali ini ada nilai pembelajaran yang bisa kita ambil. Bagi teman-teman semua yang juga mau membagikan kisah serta pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa, dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Oh ya, mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dika pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.